Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indonesia Menyapa. Kali ini saya berada di Lampung Tengah, yaitu Kampung Padang Rejo, Kecamatan Pubian. Dan ada salah seorang sesosok tokoh yang memang bagaimana ketika meyakini dan juga bergerak atau menekuni di pengobatan, yaitu pengobatan tradisional, dan sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Tentu kita sebagai muslim, bagaimana kita meyakini ketika ada penyakit. Nah, disinilah ketika juga manusia, bagaimana untuk mempercayai dan meyakini, tentu setiap ada penyakit ada obatnya. Dan tokoh itu adalah sesosok yang sangat sederhana dan juga punya wibawa dan juga tokoh masyarakat yang mampu untuk mengayomi para masyarakat dan juga bagaimana memberikan sebuah solusi. Solusi seperti apa adalah memberikan alternatif bagaimana pengobatan tradisional. Dialah sesosok Pak Ustadz Toha yang berada di Lampung Tengah, Kampung Padang Rejo ada di Lampung Tengah. Kita akan coba mengikuti bagaimana perjalanannya hidup atau perjalanannya meniti kehidupan yang ada di Lampung Tengah. Beliau adalah sangat sederhana dan punya wibawa yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan mencoba bagaimana mengupas tentang pengobatan tradisional yang selama ini kita lihat di kedokteran begitu mahal dan juga kita belum tentu bagaimana memberikan sebuah solusi ketika orang sakit. Akan tetapi Pak Toha adalah sosok manusia yang sangat sederhana yang bisa kita lihat, yang bisa kita contohkan. Mari kita coba mengikuti bagaimana perjalanannya. Coba kita lihat dulu. Ya, sekarang saya sudah berada di rumahnya beliau, yaitu Pak Ustadz Toha, di mana beliau juga sehari-harinya bagaimana untuk memimpin sholat di masjid. Dan sekarang ini saya langsung ketemu sama beliau Pak Ustadz Toha yang ada di Lampung Tengah, Kecamatan Padang Rejo, Kampung Padang Rejo, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Nah, kita akan mencoba bagaimana ngobrol banyak dan juga diskusi sama beliau, karena kita tahu bahwa pengobatan tradisional sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan coba mengulik dan bercerita tentang perjalanannya juga seorang Ustadz, bagaimana beliau juga kelahiran Jawa, hijrah langsung ke Jawa, itu sungguh amat luar biasa perjalanan beliau. Kita akan coba sambil ngopi, ngerokok, seperti apa perjalanan kehidupannya beliau dengan penuh kesederhanaan ini. Mungkin itu Pak, seperti apa perjalanan, mungkin bercerita sekilas tentang perjalanannya dari Jawa kemudian langsung pindah atau hijrah ke Lampung. Mungkin itu diceritakan dulu Pak Toha. Jadi kita ingin tahu dan ingin mengulik sejauh mana perjalanannya, karena kita juga sangat tertarik sekali perjalanannya itu yang kita akan coba ulik dan coba menceritakan seperti apa perjalanannya Pak. Iya, di sini perjalanan saya memang kalangan seorang. Saya boleh ambil Pak? Iya, mangga Pak, sampai rileks Pak. Iya, betul. Kalau Bapak mau menanyakan tentang kehidupan atau perjalanan sejarah hidup saya, memang kalangan orang yang jelas kurang mampu. Nah, waktu itu ketika di Jawa banyak kekurangan masalah ekonomi, akhirnya kita pindah merantau ke Lampung Tengah ini. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, itu dari Jawa itu apakah orang tua dulu atau? Ya, kita bersama-sama kepada orang tua, pertama kepada bapak saya dan ibu saya pun belakangan karena kurang kemampuannya, jadi untuk ongkos di perjalanan.
saat Nah, itu ya. iya tahun 77, 1977 kami dari Jawa ke Lampung. Iya. Waktu itu di sini masih banyak belukar atau hutan-hutan kecil. Alhamdulillah perjalanan ini untuk singkat. Nah, ketika tahun 87 aku pun kembali ke Jawa, yaitu menggali ilmu agama. Alhamdulillah di saat itu mulai tahun 8 itulah orang-orang banyak yang berdatangan. Aku pun sendiri tidak tahu bahwa apa ilmu pengobatan itu. Tapi nyatanya Allah telah mungkin membimbing aku. Akhirnya orang-orang yang waktu itu aku masih bujang tanggung lah istilahnya. Jadi orang banyak yang minta tolong awalnya itu. Kalau boleh tahu, sejak berapa tahun sejak hijrah dari Jawa ke sini terus ke pondok pesantren, berapa tahun tinggal di sini terus ke pondok pesantren? Dari tahun 77 sampai tahun 87 akhir aku ke Jawa. Nah, ke Jawa itu. Nah, akhirnya disitulah aku di pondok pesantren untuk menggali ilmu agama. Aku mengikuti saran kiai dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak orang yang mencari aku walaupun tidak kenal. Waktu itu belum ada HP, Pak. Tapi kita sebelum sejauh untuk bercerita, mungkin coba perkenalkan dulu karena yang khusus mungkin supaya lebih tahu nanti pemirsa, karena kan kita hampir 200 juta penduduk nih. Ya tentu memperkenalkan itu hal yang sangat mendasar, yang sangat pertama. Mungkin langsung ke kameranya seperti itu. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Muhammad Toha bin Samsuri. Itu orang tua saya, dan saya dilahirkan tahun 1968. Nah, yang menariknya Pak Ustadz, saat datang ke sini tentu banyak penilaian atau harapan besar kita seperti apa membangun Lampung Tengah ini, khususnya di agama, sehingga Pak Ustadz Toha balik lagi ke Jawa cari pondok pesantren. Kira-kira gimana melihat begitu datang di Lampung ini orang betul-betul butuh agama di sini. Ya betul-betul Pak, itu waktu itu kan makanya saya waktu itu berpikir, sedangkan orang tua saya pun mendirikan di masjid ini dulunya kecil karena dulu belum ada HP, belum ada kamera, jadi nggak bisa memoto. Sebenarnya sangat penting momen itu untuk mengingat. Nah, waktu itu kan kecil bener, masih keripik, sedangkan yang untuk pandasinya aja bukan semen tapi dari tanah. Lihat yang untuk bikin pandasi terus atapnya itu genteng biasa. Alhamdulillah. Terus saya pulang dari Jawa sekitar tahun 91 ya ke Lampung. Alhamdulillah, yaitu 91 aku pulang, orang tua saya langsung meninggal. Nah, waktu itu. Nah, saya berpikir karena di Desa Padang Rejo ini sangat membutuhkan sosok pemimpin, ya itu tentang agama Islam yang kita anut, yaitu sangat membutuhkan. Orang sini banyak yang perbuatannya sangat, ya Allah, dolimnya luar biasa. Kalau boleh tahu, kekuatan jiwa apa yang membuat Ustadz Toha sehingga memutuskan untuk hidup di sini, padahal dibandingkan di Jawa adem, kemudian ini ada apa yang membuat benar-benar punya keyakinan, punya kekuatan jiwa yang besar sehingga hidup matinya ada di sini. Apa yang melatar belakangnya? Ya, saya alhamdulillah di sini untuk kekuatan saya adalah dikasih, yaitu kekuatan seorang ibu
untuk memperjuangkan peninggalan orang tua saya, ada yang musola kecil itu, bagaimana supaya bisa maju agama di sini. Ya, ibu hanya bisanya memberi doa aja, nggak bisa memberi materi apapun. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan seorang ibu dan aku pun berjuang untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya dapatkan, alhamdulillah saya dibukakan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membangun masjid dan sekarang bisa membangun gedung pendidikan. Itu berkat saya berjuang keras untuk demi kemajuan Desa Padang Rejo. Dan ini luar biasa pemirsa, seorang tokoh masyarakat di sini tuh, dan beliau mempelajari juga, menekuni juga bagaimana pengobatan tradisional. Karena khususnya kita di daerah-daerah biasanya ya belum tentu, walaupun ada dokter, kita tahu bahwa terkadang bahkan sering sekali kita lihat orang sakit lama tidak bisa disembuhkan sama dokter. Akan tetapi beliau ini, Pak Ustadz Toha ini, mampu untuk menyembuhkan orang. Nah, saya ingin bertanya sama beliau ini, kira-kira memang apakah ada keturunan yang bisa dilanjutkan atau memang otodidak atau belajar sendiri masalah pengobatan tradisional, Pak Ustadz? Coba bisa. Makanya dari awal tadi aku bicara, aku ya memang kalau bukan saya menyombongkan diri, memang dari nasab saya seorang kiai-kiai. Dan dia pun zaman dulu Mbah saya yang bernama Mbah Imam Bukhari, Mbah Yai Imam Bukhari itu adalah seorang yang tukang khitan. Nah, tukang khitan tapi secara tradisional, belum ada obat. Nah, ketika itu aku pun ya nggak tahu, dicari orang untuk dimintai tolong karena orang yang belum bisa disembuhkan. Alhamdulillah saya lewat anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lewat ruqyah, lewat bekam, dan saya lewat ayat-ayat Allah yang saya pakai. Nah, alhamdulillah zaman tahun 2008 ke sini sampai itu belum ada orang yang namanya stroke. Waktu itu orang bilang dikatakan lumpuh. Nah, waktu itu, nah ketika aku dicari, alhamdulillah orang itu udah ada 4 tahun dia lumpuh. Alhamdulillah saya lewat ayat-ayat Allah, dengan izin Allah orang tersebut disembuhkan. Dan sampai penyakit kanker payudara pun saya sudah alhamdulillah banyak. Saya cuman sebagai lantaran Allah sendiri yang menyembuhkan. Saya dan tidak Allah Subhanahu wa taala, iya, karena kita punya keyakinan kita sebagai iya, umat muslim ya. sebagai umat muslim. Jadi keyakinan itu memang sangat dibutuhkan, itu basic dasar kira-kira Iya. seperti itu, Pak Ustadz ya, ketika Jadi, kita mengobati itu. iya. Tapi mungkin pertanyaan saya sedikit, Pak Ustadz. Ya tentu mungkin Pak Ustadz juga mengkaji sebelum penyakit ini, ya tentu minta petunjuk ya. Iya, betul, orang datang nih cerita dulu dia, oh ini penyakitnya kanker atau apa seperti itu. Mungkin ada ritual khusus ya, artinya ritual itu mungkin kita minta petunjuk, sholat 2 rakaat atau berapa, ya mungkin itu yang dilakukan, Pak Ustadz. Iya, betul karena kita semua itu orang hidup adalah bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kan aku malam yaitu melakukan sholat hajat dan sholat istikharah. Apa unsur orang ini awalnya menjadi penyakit seperti ini? Ya, karena ada petunjuk dari Allah. Sebab semua akibat itu ada, sebab akibat itu ada yang ada kesalahan dari seorang ibu atau orang tua, dia punya dendam pada orang lain, itu bisa akan menjadi penyakit. Makanya kita sarankan yaitulah mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepada Allah. Alhamdulillah dengan lantaran itu bisa sembuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kami ini pengobatan itu yaitu penyakit apapun sudah saya alami semua.
Nah, kalau berbicara dalam penyakit Pak Ustadz, mohon maaf saya potong sedikit. Apakah ada tarif atau harga khusus ketika akan menghadapi atau mau mengobati penyakit itu? Ditarifkan enggak masalah ongkos atau biaya itu? saya Seikhlasnya gitu. saya selama menjadi pengobatan nggak pernah menarik. Alhamdulillah. Itu karena semua itu Subhanallah, adalah subhanallah. izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada umatnya, yaitu sangat adil, nggak akan dibeda-bedakan. Jadi ketika orang susah kok kita Betul, dimintai itu, alangkah orang itu nggak punya belas kasihan sama betul, sekali. betul. Bukan saya untuk sebagai orang yang suci atau orang yang baik, atau semua orang pasti membutuhkan harta benda. Tapi saya yakin Allah akan memberikan rezeki apabila orang itu sehat, diberi kesehatan. Saya sudah bersyukur, Masya Allah, alhamdulillah. luar biasa. Jadi sekian menit kita coba diskusi sama beliau dan sungguh amat luar biasa. Dan tentu bagi masyarakat khususnya di Indonesia, tentu bagaimana meyakini sebuah pengobatan tradisional itu yang sangat penting bagi